Halo, kumaha damang? Saja Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Demo tuntut penuntasan pengangguran di kantor Bupati Bekasi berujung ricuh. Orang dengan gangguan jiwa buat panik satu kampung di Kota Cimahi lantaran membakar rumah warga. 3 pemuda jadi bulan-bulanan warga lantaran mabuk sambil menyetir angkutan kota di Bandung Barat. Kita ke informasi pertama saudara, ricuh antar massa dan petugas terjadi di kantor pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Massa menuntut PJ Bupati untuk mengevaluasi ulang Satgas Penanggulangan Pengangguran yang dinilai tidak efektif. Saling dorong antar pendemo dan petugas terjadi di depan kantor Bupati Bekasi pada Senin kemarin. Kericuan ini terjadi di tengah 100 pemuda yang tengah menyuarakan tuntutan mereka. Mereka memaksa masuk ke kantor Bupati untuk bertemu PJ Bupati Dani Ramdan. Saling dorong akhirnya selesai. Mereka kembali berorasi dengan menuntut PJ Bupati untuk menuntaskan angka pengangguran yang terus bertambah. Sayangnya, demo yang berjalan lancar kembali diwarnai saling dorong. Massa dari pemuda Brigade Indonesia ini meminta PJ Bupati untuk mengevaluasi kinerja Satgas Penanggulangan Pengangguran yang dinilai tidak efektif, serta mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk membuat terobosan baru. Kalau berbicara terkait dengan fakta di lapangan berdasarkan hasil teman-teman semua yang kita lihat bahwa hari ini Satgas yang dibentuk oleh Bapak PJ tidak menuaikan hasil efektif ataupun positif tentang penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Karena yang kami tahu sebetulnya Disnaker tanpa Satgas pun itu adalah menjadi kewenangan beliau atau kewenangan mereka untuk mengatas daripada pengangguran itu sendiri. Harapan kami Disnaker ini punya terobosan-terobosan yang jauh lebih elegan atau jauh lebih luar biasa. Karena kan kalau berbicara Satgas ini sebetulnya hanya produk dari Bapak PJ pada saat beliau dilantik menjadi PJ yang pertama. Artinya menurut kami ini hanya sebagai bentuk pencitraan beliau saja, tapi bukan sebagai bentuk terobosan daripada Disnaker itu sendiri. Di sisi lain, Kadisnaker menanggapi tuntutan para pemuda. Disnaker mencatat 203.000 orang menganggur. Pihaknya mengakui ada peningkatan pengangguran. Namun pihaknya meminta para pemuda bersabar karena semua program sedang berjalan. Jadi 203.000 orang. 203 dari jumlah penduduk Kabupaten Bekasi. Ya. Itu ada peningkatan apa seperti apa, Pak? Kalau ngeliat itu, Pak? Kalau dilihat dari trennya memang meningkat. Meningkat karena biar bagaimanapun kan setiap tahun kita ini kan meluluskan anak-anak SMA sederajat lah. SMA sederajat kita memang kerja ini tidak bisa diharapkan pada saat ini hari ini gitu, tapi ada proses waktu dengan berkaitan dengan tim koordinasi percepatan penanggulangan pengangguran. Kita terus berkolaborasi berbagai macam pihak berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi pengangguran itu. Usai dilantik sebagai PJ Bupati, Dani Ramdan membentuk Satgas Pengangguran untuk menekan angka pengangguran. Satgas akan memetakan jumlah lowongan kerja yang dibutuhkan dari sekitar 7.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Selain itu akan ada pelatihan pada calon tenaga kerja agar bisa memenuhi syarat perusahaan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Selanjutnya kebakaran melahap sebuah rumah di Desa Sindanggalih, Sumedang, Rabu dini hari. Lokasi kebakaran tak mampu dijangkau mobil pemadam sehingga warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran tiba-tiba melanda permukiman padat penduduk di Dusun Cinagrek, Desa Sindanggalih, Sumedang, Rabu dini hari. Lokasi kebakaran yang berjarak 300 meter dari jalan desa tak mampu dijangkau mobil pemadam sehingga warga terpaksa berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung api dapat segera dipadamkan sekitar 1 jam kemudian meski sempat merambat ke 2 bangunan rumah lainnya.
Akibat kebakaran tersebut, satu rumah semi permanen beserta isinya milik warga bernama Ade ludes dilalap api, sementara 2 rumah lainnya terdampak. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar. Beruntung, pemilik rumah yang sedang tertidur mengetahuinya dan langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Diduga itu kayaknya korsleting listrik kemungkinannya. Karena kata yang punya rumah itu dari kamar katanya mulai masuknya api. Pas saya kesini teh si api teh udah mulai besar gitu kan. Tapi belum jebol ke atas. Pas masuk ke sini genteng roboh, langsung jebol ke atas merembet. Dan alhamdulillah dengan bantuan warga dan keluarga korban juga, yang 2 rumah terselamatkan, yang 1 rumah habis terbakar. Jadi yang punya rumah Ibu Ade dan cucunya Pak Randy usia 7 tahun lagi tidur, sedang tidur. Kemungkinan itu dari arus pendek listrik. Yang kebakar 1 rumah, alhamdulillah terantisipasi oleh warga dan berkat warga setempat api mudah dipadamkan. Katanya itu rumah yang terkena juga milik keluarganya juga, Pak? Iya, itu anak-anaknya Bu Ade. Gitu. Anak-anaknya di luar kota. Ada korban nggak? Tidak ada korban. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Pemilik rumah untuk sementara mengungsi ke rumah kerabatnya. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebuah pabrik cat di Kabupaten Bogor terbakar hebat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap habis isi gudang. Sebelah sini kampung. RT 25 sebelah sini. Parah banget di ujung. Rekaman video amatir warga ini menunjukkan kebakaran besar yang melanda atap sebuah gudang pabrik cat di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Selasa sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat berkobar dan melahap habis seisi gudang. Beruntung, api dapat dicegah untuk tidak merembet ke bangunan lain yang ada di dalam kompleks pabrik setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Menurut pegawai pabrik, api pada awalnya diduga bersumber dari kebakaran dinamo yang kemudian merembet ke bahan cat. Petugas damkar berhasil menjinakkan api setelah 1 jam melakukan proses pemadaman. Ini yang terbakar ini pabrik cat ya, pabrik cat. Penanganannya kita menggunakan foam untuk antisipasi. Lalu kita menggunakan sistem fire ground ya, dan juga sistem cooling. Alhamdulillah api dapat dipadamkan dengan waktu yang tidak lama. Berapa lama Bang prosesnya Bang? Proses pemadaman kita 1 jam lah, 1 jam dari prepare langsung kita pemadaman. Berapa unit Bang? Untuk unit kita 6. Tadi katanya pemicu api dari mesin aduk mesin. Oh kalau itu nanti kita tidak lanjuti dulu Bu ya, belum bisa kita konfirmasi. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material dari kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Warga Cigugur Tengah, Kota Cimahi dibuat panik dengan ulah seorang dengan gangguan jiwa yang membakar rumah mertuanya. Warga sempat dibuat panik, khawatir kobaran api merembet ke bangunan lain. Video amatir ini diambil warga saat kebakaran melanda sebuah rumah di Kampung Sindang Sari, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi. Kobaran api membakar 1 unit rumah yang berada di kawasan padat penduduk yang menyebabkan kepanikan warga yang berhamburan keluar rumah untuk mencari pertolongan sekaligus memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang tiba di lokasi setelah api membesar dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Setelah berjuang kurang dari 2 jam, kobaran api yang membakar rumah milik Cahyadi ini akhirnya bisa padam. Upaya pemadaman pun sulit karena lokasi kebakaran berada di gang sempit di tengah permukiman padat penduduk. Setelah diteliti oleh aparat kelurahan, ada unsur kesengajaan dalam kebakaran ini. Rumah korban dibakar Hendy, menantunya yang mengalami gangguan jiwa. Sebelumnya, pelaku beberapa waktu lalu juga diketahui membakar tempat ibadah di kampung tersebut. Pelaku yang diduga pelaku atas nama Hendy ini anggota keluarga yang diduga kena gangguan jiwa.
diduga pelaku ini kabur. Setelah mungkin melakukan kebakaran, kabur, dikejar oleh warga, dicari, ditemukan. Lalu oleh pihak kepolisian tadi langsung dibawa ke rumah sakit Ustira untuk diperiksa kesehatannya, kondisi rekam medisnya. Pelaku ini, diduga pelaku, sebetulnya tidak tinggal di sini, tapi tinggalnya di RW 4. Ada riwayat juga pernah dulu menjadi penyebab kebakaran di Masjid Al-Ihsan di RW 4. Dulu pernah kejadian, katanya gitu, dulu pernah ada kejadian itu. Iya, dan ini cerita dari keluarga, sudah ngamuk di rumahnya sendiri itu di RW 4 itu sejak 2 hari yang lalu. Ini oleh mertuanya dibawa ke sini untuk dijaga bersama-sama lah ceritanya, gitu, didampingi, ditemenin gitu. Tapi kemudian terjadi kejadian seperti ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena penghuni rumah langsung menyelamatkan diri. Kebakaran pun tidak merembet ke bangunan lain karena kobaran api cepat dipadamkan. Warga dan petugas sempat kesulitan mencari pelaku yang bersembunyi di lantai 2 rumah warga sebelum akhirnya ditemukan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.